Allah, apa yang kita mohonkan kepada Allah dikabulkan dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah, nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير المرضاة له ثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال berkata Imam Abdurrahman bin Muhammad At-Tibai radhiyallahu taala anhu sampai kepada ucapan beliau, karimun basata li khalqihi bisata karamihi wal mawahib. Sungguh ya, atau zat yang maha mulia, yang maha dermawan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, basata li khalqihi, yang membentangkan bagi makhluknya, bisata karamihi, bentangan kemuliaan dan kedermawanannya, wal mawahib, dan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membentangkan kepada kita semuanya apa yang kita butuhkan. Kita minta apa sama Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan minta rezeki, minta surga dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak tanggung-tanggung. Makanya kata guru saya, kalau minta kepada Allah itu enggak usah tanggung-tanggung. Ya Allah, minta duit 1 juta, enggak usah. Minta yang banyak, Allah Maha Kaya. Minta yang miliaran, Allah Maha Kaya. Ya, minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kisah, Nabi Allah Musa alaihi salam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ya beliau sakit gigi. Tatkala beliau sakit gigi, beliau mencari obat ke tetangganya untuk sakit giginya. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, apapun yang terjadi kepada engkau daripada kesusahan, minta kepada aku, walaupun sendalmu putus ingin engkau sambungkan, minta kepada aku," kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Allah Musa minta kepada Allah untuk obat sakit giginya, ditunjukkan daun oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pohon itu, ambil. Akhirnya diambil oleh Nabi Musa, ditaruh di giginya, sembuh. Kemudian beberapa bulan kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi, langsung nggak pakai doa, nggak pakai minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ngambil daun itu ditaruh di giginya. Ternyata apa? Tidak sembuh. Nah, ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita minta apa saja sama Allah pasti dituruti. Bahkan hal yang terkecil atau yang terbesar sekalipun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan bahwasanya kita betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang apabila seorang hamba mempunyai sifat sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya setiap malam ke langit dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap malam itu menurunkan rahmatnya di langit dunia, langit pertama. Bahkan dikatakan oleh para ulama, setiap malam itu kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya? Di 2/3 malam. Makanya ya kita dianjurkan untuk bangun melakukan sholat tahajud, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Apa yang kita minta pada waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan kalau itu setiap hari kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya ke sama'id dunya ini bukan di 2/3 malam saja, mulai ba'dal maghrib sampai menjelang subuh malam Jumat. Makanya di malam Jumat itu kita dianjurkan untuk banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang-orang yang sudah wafat daripada ya keluarga kita. Kita dianjurkan demikian. Karena apa? Karena malam tersebut doa itu mustajab mulai ba'dal maghrib sampai menjelang subuh. Kita waktu kecil ditakut-takutin terus. Kalau sudah malam Jumat, malam yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, malah kita ditakut-takutin apa? Film horor. Ya, dari kecil itu kalau sudah malam Jumat film horor yang nongol. Sehingga kita nggak bisa keluar, takut mau keluar, padahal itu malam yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya setiap malam di langit dunia. Wa yunadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang minta ampun? Hal min taibin, apakah ada orang yang bertaubat kembali kepadaku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Hal min talibi hajatin, apakah ada orang yang minta hajatnya, punya keperluan kepada aku, meminta kepada aku? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa unilahul matalib, maka aku akan berikan dia apa yang dia minta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bertaubat, orang yang baca istighfar, minta ampun kepada Allah, diampuni, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat kepada Allah akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya hajat, ya bangun malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, salat hajat, kemudian berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ra'aital khuddam, dan kalau seandainya engkau melihat khuddam, orang-orang yang melayani, ya orang-orang yang atau pelayan-pelayan kiamat, mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka, alal aqdam wa qad jadu bidumu'is sawaqib, dan mereka berusaha meneteskan air mata mereka, ya berusaha dengan air mata yang mengalir dari mata-mata mereka. Wal qauma ma baina nadimin dan wa taib, dan kamu juga melihat, seandainya kamu melihat sekelompok kaum yang nadim, menyesal, wa taib, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khaifin nafsihi yu'atib, dan juga melihat orang yang takut sehingga dia mencaci, mencela dirinya, wa abiki minadzunubihi ilaihi harib, dan orang yang kabur daripada dosa, ya, dan kepada Allah dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan dosa, akhirnya lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yazaluna fil istighfar, dan mereka semuanya itu selalu membaca istighfar, hatta yakuffa kafun nahari dhuyulal ghayahib, sampai mereka sepanjang hari, ya dhuyulal ghayahib, mereka menyesal dengan kealpaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ya kalau kita melihat ada orang yang berdiri, kemudian dia itu dengan menangis, berdiri dengan menangis. Kemudian ada kita melihat orang yang bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas dosa-dosanya, sampai dia itu mencaci dirinya, mencela dirinya. Kemudian ada orang yang lari daripada dosa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu membaca istighfar, dan juga mereka menyesali dengan apa yang mereka lakukan daripada kealpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering enggak taat kepada Allah, sering meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal, mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya'uduna wa qad fazu bil matlub, maka mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan apa yang mereka minta, apa yang mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu berdiri, istilahnya orang itu betul-betul menyesal, sampai dia berdiri menangis, sampai dia itu ya meneteskan air mata, sampai dia itu lari kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mencela dirinya hanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya semuanya itu dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adraku ridal mahbub, dan mereka akan mendapatkan ridhonya orang yang ridhonya yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya maka dimanapun dia ditempatkan akan aman. Seperti yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, ya aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini karena untuk mencari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada aku, walaupun aku ditempatkan di dalam api neraka, kata beliau,
niscaya api neraka tidak akan pernah bisa membakarku. Buktinya apa? Buktinya banyak. Berapa banyak binatang-binatang yang ada di neraka, ular, kalajengking, kelabang dan lain sebagainya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa manusia. Mereka tidak terbakar karena Allah ridha. Allah perintahkan mereka berada di neraka. Begitu pun kita, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak beribadah yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita niatkan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niatkan untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Niscaya insyaallah kalau pahala otomatis. Ya, otomatis orang ibadah itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah ridho, ya belum tentu. Nah, tadi orang ibadah pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tentu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beribadah dapat pahala, belum tentu juga dia masuk surga. Seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam satu hadis beliau, la yudkhilu ahadukum ahadukumul jannah amalu. Tidak ada seorang itu ya bisa memasukkan amalnya itu bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Tidak ada manusia yang bisa memasukkan tidak ada amal manusia yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah, itu tidak ada. Ya, yang bisa memasukkan ridhonya Allah, yang memasukkan surga adalah ridhonya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan amal kita. Ya, kalau amal kita ini apa? Mungkin masih banyak gak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih banyak gak ikhlasnya. Masih banyak riaknya, masih banyak pamernya, masih banyak pengen dipuji orangnya. Maka dari itu ibadah kita niatkan untuk bisa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, pasti Allah akan menempatkan kita di tempat yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Fa ya'uduna wa qad fazu bil matlub wa adraku ridal mahbub wa lam ya'ud ahadun minal qaumi wa huwa khaib. Dan mereka semuanya yang menangis menyesal akan dosa, yang meminta kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya tidak akan sia-sia. Ya, air mata mereka yang menetes itu tidak akan sia-sia, akan dikabulkan oleh Allah, akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar ingin kembali kepada Allah, kita menyesali apa yang pernah kita perbuat daripada perbuatan maksiat misalnya, kemudian perbuatan dosa kita kepada Allah, kemudian dengan kelalaian kita kepada Allah, sering atau berapa banyak sholat yang kita tinggalkan, berapa banyak puasa yang kita tinggalkan, kita niatkan minta ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni kita, niscaya Allah akan menerima taubat kita. Ya, la tai'asu min rahmatillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ya rahmatnya lebih luas. Rahmatullah awsa'u min dunubina. Rahmatnya Allah itu lebih luas daripada dosa kita. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, setinggi gunung yang menjulang, tapi rahmatnya Allah, ampunan Allah melebihi daripada dosa-dosa kita semuanya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita kembali kepada Allah, niatkan ya ibadah kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tajdidut taubah, selalu memperbaharui taubat kita seperti yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Setiap pada salat kita baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, seperti yang di awal daripada Asmaul Husna kita baca juga astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu namanya tajdidut taubah, selalu memperbaharui taubah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu, kadang kita melakukan perbuatan dosa yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Mungkin yang kita sadari ya dilakukan oleh anggota badan kita, tapi yang tidak kita sadari kadang terbersit di dalam hati kita daripada perbuatan dosa tersebut.
Mudah-mudahan ya apa yang kita baca malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga kita tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hillani wa kulli di mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashis sahbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wa tanahi rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana wa qina lana garbad lana fi dinina mal gutru tanaka rabbi wafiqna bi rabbi wafiqna bikum bima tardadi wa lana fi al-karama warzuqil kull 'ala al-daima wa khilat ya 'ala ma nahdhu bil khair wa nakfa kull shar rabbana sallallahu kull shuhur wa gira bi ridhamin kal yunuk ta'na rabbana kull diyun qabla an ta'tiyana rusul manun rabbik bi wasran lakum ma satar salatullah dakshal mustafa wa ila al-haqi da'ana wa bi kitabin fil nashi shifa wa ala ali kiram sharafa wa sabil masabil gharar Allah mahdina bi hudak wa ja'alna mimman yashrahu fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min khalafa amraka wa asaka wa subhanallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita terus sama-sama berzikir dan juga bertawassul kepada baginda Nabi sallallahu